Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada hari ini untuk belajar dimensi 3 ya. Anak atau siswa kelas 12 MIPA maupun 12 IPS. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dimensi 3 ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, pada pagi ini kita akan belajar aksioma dan garis tegak lurus bidang. Nah, aksioma ini aksioma Euclides, yaitu suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian, disebut aksioma ya. Ada beberapa aksioma yang dalam geometri yang dikemukakan oleh Euclides. Yang pertama, aksioma pertama, melalui dua buah titik sembarang hanya dapat ditarik sebuah garis. Nah, ada titik A, ada titik B, hubungkan. Nah, itu namanya garis ya. Jadi melalui dua buah titik A dan B hanya dibuat satu garis. Kalau melalui satu titik A ada berapa garis? Ada yang tahu? Nih, kalau dua titik A, B hanya satu garis. Kalau melalui satu titik bisa nggak dibuat garis? Ya bisa. Ada berapa? Banyak ya. Tergantung apa? Arah garis atau gradien. Itu aksioma yang pertama. Yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu terletak pada bidang. Nah, ini. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua persekutuan, maka garis itu terletak pada bidang. Jadi garis AB ini persekutuan ke bidang, bidangnya bidang alfa. Maka garis terletak pada bidang. Itu aksioma yang kedua. Aksioma yang ketiga, melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Melalui tiga buah titik sembarang, nah titik A, B, C, D misalnya, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Jadi mulai A, B, C ini hanya bidang ini alfa. Itu aksioma yang ketiga. Nah, dari aksioma-aksioma ini diturunkan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh tiga buah titik sembarang. Ini ada bidang A, B, C, D ini. Jadi bidang dapat diperluas seluas-luasnya. Jadi bidang ABC dapat diperluas menjadi bidang alfa. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik, tapi titiknya di luar garis itu sendiri. Jadi melalui sebuah garis dan sebuah titik dapat dibuat sebuah bidang. Jadi bidang alfa ditentukan oleh garis BC dan titik A. Ini. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, nah, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis yang berpotongan. Ini berpotongan. Jadi sini tarik lagi BC. Jadi ABC ini merupakan bidang. Jadi sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis yang berpotongan. Jadi bidang alfa ditentukan oleh bidang AB dan AC, bidang alfanya.
Kemudian yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis yang sejajar. Ini garis BC, sejajar garis ini A. Jadi bidang alfa ditentukan oleh garis BC dan garis yang melalui A sejajar BC. Itulah aksioma-aksioma dan turunkan menjadi dalil-dalil. Nah, contohnya misalnya gini. Ada dua contoh, ambil dua contoh. Titik A pada bidang U, ini titik A di bawah. Kemudian titik BC pada bidang V. Ini bidang V-nya, jadi BC pada bidang V dengan titik A pada bidang U. Lukislah bidang yang melalui titik A, B, dan C. Ya, nah ini. Jadi kita tentukan yang pertama garis potong antara bidang U dan bidang V. Ini UV-nya ini garis potongnya ini diperpanjang. Ya. Jadi garis UV ini merupakan garis potong antara bidang U dan V. Kemudian yang kedua, tarik garis lurus C dan B. Ini C dan B tarik lurus hingga memotong batas bidang V di P. Ya. Dan bidang Q dan Q serta memotong UV di D. Nah ini. Jadi di sini ini dari titik dari BC ini dihubungkan, ini ditarik juga memotong batas bidang V di sini titik P dan Q. Jadi memotong di sini bidang ini nih titik P dan Q, diperpanjang lagi di titik D, perpotong antara bidang garis potong antara bidang U dan V. Ya. Kemudian selanjutnya tarik garis lurus melalui D. Ya, tarik garis lurus melalui D dan A serta memotong bidang U di R dan S, atau titik D dan E terletak pada satu bidang, yaitu bidang U. Ya. Nah, yang selanjutnya hubungkan titik PQRS ini, tinggal hubungkan aja PQRS, PQRS. Nah, bidang PQRS adalah bidang yang tadi, yang bidang yang melalui titik A, B, dan C. Jadi yang hijau ini merupakan bidang PQRS, merupakan bidang yang melalui titik A pada U, bidang U, dan BC pada bidang V. Jelas? Nah, boleh kalian foto ya jelasnya, silakan disalin di buku catatan ya. Kemudian yang contoh yang kedua ini, garis G pada bidang U dan titik A pada V. Ini garis G pada bidang U, titik A pada bidang V. Nah, buat bidang melalui titik A dan garis G. Jadi melalui hanya satu titik dan satu garis. Bagaimana bidangnya ya. Langkah-langkahnya sama ya. Tentukan garis potong bidang U dan V, ini yang merah. Tetap ini bidang U, perpotongan antara bidang U dan V. Kemudian yang selanjutnya, garis G memotong batas U di P. Jadi ini kita tentukan titiknya ya, titik P dan titik Q
serta memotong garis potong UV di B, atau garis G dan UV terletak pada satu bidang, yaitu bidang U di sini. Ini masih satu bidang sini. Selanjutnya dari garis melalui B dan A ini dihubungkan melalui bidang V di R dan S. Nah, jadi melalui B dan A hingga memotong batas bidang V di R dan S. Jadi titik A dan B terletak pada bidang, yaitu bidang V di sini. Nah, selanjutnya tinggal hubungkan titik-titik PQ RS ini dihubungkan, maka bidang PQRS adalah bidang yang ditanyakan, atau bidang PQRS ini apa? Bidang yang melalui garis G dan titik A, di mana garis G-nya pada bidang U, titik A-nya pada bidang V. Paham? Nah, dua contoh ini sebagai gambaran bahwa menggambar bidang melalui tadi 3 buah titik, kemudian satu garis dan satu titik ya. Nah, latihannya, nah kali ini latihan ya, latihannya kalian silahkan di foto, kemudian nanti dikerjakan di buku folio ya. Silakan kalian boleh diskusikan temannya atau kerjakan dulu sendiri, boleh nanti tanya ke saya, atau misalnya ke teman sekelasnya belum ada yang bisa, boleh di WA saya, kan ada waktu di depan di pendahuluan, itu yang sewaktu-waktu nanti kalau kalian tanyakan. Ini aksioma Euclides. Selanjutnya kita belajar garis tegak lurus bidang. Ini garis tegak lurus bidang. Nah, jika garis X tegak lurus pada dua buah garis yang berpotongan, maka garis X ini tegak lurus bidang yang melalui kedua garis yang berpotongan itu. Jadi garis X tegak lurus garis G, garis X tegak lurus dengan garis H, maka garis X ini tegak lurus bidang V. Bidang V karena garis G dan garis H tetap pada bidang V. Yang kedua, garis G, garis X, jika garis X tegak lurus bidang V, ini jika garis tegak lurus, maka garis X tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang V. Ya, apa maksudnya? Jika garis X tegak lurus bidang V, ini garis X tegak lurus bidang V, maka garis X tegak lurus semua garis yang ada pada bidang V. Jadi garis X nya bisa tegak lurus garis N, garis X nya tegak lurus dengan garis K, tegak lurus dengan G, tadi tegak lurus dengan H. Karena garis-garis ini yang hitam, yang merah ya, ini terletak pada bidang V ya. Jadi X tegak lurus bidang V, jadi X tegak lurus semua garis yang ada pada bidang V. Nah, sebagai contoh ada contoh 1 dan 2 di mana masing-masing soal ada 4. Nah, saya ambil seperti biasa
1-2 contoh, sisanya kalian dikerjakan ya. Nah, contoh yang pertama ini diketahui kubus ABCD EFGH. Buktikan bahwa GC tegak lurus BD. GC tegak lurus ini. Oh, tegak lurus nggak ya? Oh, ini di sini, ini di sini nih. Ini harus dibuktikan. Langkah-langkahnya yang pertama, GC tegak lurus CB. C tegak lurus CB, betul? Ini sisi rusuk tegak dengan bidang alas. Ini tegak lurus. Jadi kalau kalian di ruangan tuh bentuknya bentuk kubus. Nah, ini rusuk alas dengan rusuk tegaknya tegak lurus. Ya. Jadi GC tegak lurus CB. Kemudian CG juga tegak lurus CD, betul nggak? Ya, di GC juga tegak lurus CD. Maka kesimpulannya apa? GC tegak lurus bidang ini. Di GC tegak lurus bidang alas. Nah, ini sebagai tadi teorinya seperti ini. Jadi kalau garis tegak lurus bidang, maka garis tersebut tegak lurus garis yang ada pada bidang. Jadi GC tegak lurus BD karena BD-nya terletak pada bidang ABCD gitu. Ya, ini tadi GC tegak lurus bidang. Ini ada garis tegak lurus bidang. Jadi garis ini tegak lurus semua garis yang ada pada bidang. Paham? Ya. Contoh yang kedua, yang kedua yang B ini ya. Masih di kubus ABCD FGH. CD AH. Mana CD AH? Ini CD dengan AH ke sana tuh. Waduh. Tegak lurusnya ya. Kayaknya nggak tegak lurus. Ini CD, ini AH. Wah, bersilangan Pak. Betul nggak? Kelihatan bersilangan ya. Tapi akan kita buktikan, benar nggak tegak lurus ya. Jadi CD tegak lurus DA sih. Itu CD tegak lurus DA. Kemudian CD juga tegak lurus DH. Tuh. Maka CD tegak lurus bidang ADHE. Nah, garis tegak lurus bidang, maka garis ini tegak lurus garis yang ada pada bidang itu sendiri ya. Jadi CD tegak lurus ADHE, maka kesimpulannya apa? CD tegak lurus AH ya, sifatnya ini nih ya. Tuh, paham ya. Silakan yang C dan D kalian kerjakan. Begitu juga untuk yang nomor 2 ya. Nah, itulah garis tegak lurus bidang. Semoga pada hari ini kalian dapat menambah ilmu ya, apa yang saya sampaikan tadi. Selamat mengerjakan tugas. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.